Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Ada hal yang menarik yang ingin saya bahas pada hari ini, dan mungkin kalian itu sudah pernah mendengar tentang film Pesta Babi, dan mungkin juga kalian sudah punya gambaran tersendiri tentang seorang ibu yang namanya tiba-tiba menjadi perbincangan publik. Ya, Mama Yasinta. Tapi sebelum kita ikut terbawa arus opini yang beredar, ada baiknya kita berhenti sejenak dan melihat persoalan ini lebih jernih. Karena memang di balik semua keramaian itu ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar tentang bagaimana kita memperlakukan seseorang ketika kita mengklaim sedang membela mereka. Oke, pertama mari kita tempatkan Mama Yasinta pada posisi yang sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai Mama Yasinta, beliau bukan figur publik, bukan juga representasi politik. Beliau adalah seorang ibu, masyarakat biasa yang menjalani kehidupannya di Papua jauh sebelum nama beliau muncul di layar bioskop maupun di animasi media sosial kita. Ketika sebuah film menampilkan seseorang, khususnya masyarakat yang tidak terbiasa dengan eksposur publik, tanpa pemahaman yang utuh tentang bagaimana ia akan digambarkan dan apa konsekuensi yang akan ia hadapi setelahnya, maka kita sedang berbicara tentang sebuah pelanggaran etika yang serius. Karena mau bagaimanapun juga, sekuat apapun niat baiknya, aktivisme yang tidak didasari izin yang sesungguhnya tetaplah bentuk dari eksploitasi. Dan kemudian ketika narasi yang dibangun hanya mengambil satu sudut pandang saja, Mama Yasinta tidak lagi menjadi subjek. Beliau menjadi korban dari sebuah framing yang tidak pernah beliau minta dan tidak pernah beliau setujui. Setelah film itu beredar, kemudian yang terjadi di ruang digital perlu kita cermati dengan serius. Mama Yasinta menjadi sasaran komentar-komentar yang tidak hanya itu tidak adil, tetapi juga menyakitkan. Dihujat, dituduh, bahkan diserang secara personal oleh orang-orang yang pengetahuannya tentang beliau tidak lebih dari potongan gambar yang mereka saksikan di layar. Kita perlu menyebutkan dengan tepat, ini adalah cyberbullying dan ini harus dihentikan. Kenapa kemudian saya katakan seperti itu? Karena memang tidak ada narasi perjuangan sebesar apapun yang cukup kuat untuk membenarkan perlakuan semacam ini terhadap seorang ibu. Tidak ada tujuan semulia apapun yang bisa dijadikan justifikasi untuk merundung masyarakat biasa di ruang publik digital. Kalau selama ini kita ikut ambil bagian dalam serangan-serangan itu, ini adalah momen yang tepat untuk berhenti dan merefleksikan diri. Ada sesuatu yang lebih besar yang perlu kita bicarakan di sini. Salah satu kesalahan paling umum dalam upaya pembelaan terhadap masyarakat adat adalah tanpa kita sadari menempatkan mereka kembali sebagai objek, bukan sebagai manusia yang memiliki pikiran, bukan sebagai manusia yang memiliki pertimbangan, serta hak penuh untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Yang perlu kita sadari juga, menjadikan penderitaan mereka sebagai materi sensasi dalam sebuah karya film itu bukan merupakan bentuk pembelaan, melainkan bentuk daripada pemanfaatan. Karena memang kesulitan hidup mereka itu bukan konten, bukan komoditas untuk menarik penonton. Mereka berhak bercerita dengan suaranya sendiri, bukan dengan suara yang dibentuk atau yang dipinjamkan oleh pihak lain. Sekali lagi saya katakan, membela masyarakat adat adalah sesuatu yang penting dan perlu terus dilakukan. Tidak ada yang mempersoalkan itu. Yang perlu kita pertanyakan adalah caranya. Ketika kita ingin bercerita tentang Papua, tentang kehidupan warganya, tentang isu-isu yang mereka hadapi, ada tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Pastikan ada persetujuan yang nyata, pastikan ada dialog yang setara, dan pastikan orang yang kita tampilkan itu benar-benar memahami apa yang akan terjadi setelah cerita itu tersebar ke publik. Dan yang paling mendasar adalah jangan seolah-olah jadikan rakyat kecil sebagai instrumen untuk menyampaikan pesan kita, apalagi tanpa mereka mengetahui dan memahami resikonya. Karena
Kalau pada akhirnya mereka yang paling menanggung kerugiannya, maka perjuangan itu telah gagal sejak dari pondasinya. Niatnya membela, tapi yang paling terluka justru mereka yang ingin dibela. Membela masyarakat adat harus dimulai dari menghormati martabat mereka, bukan mengeksploitasi kerentanan mereka atas nama perjuangan.